طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan atau perjalanan kita menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita nikmat istiqamah dan diberikan akhir yang baik dalam kehidupan dunia dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan fase perjalanan akhirat, yaitu Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia di tempat yang bernama Mahsyar. Arti Mahsyar itu adalah tempat berkumpul, karena Allah mengumpulkan seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin, karena keduanya yang terkena beban syariat, yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Maka sebelum dihisab, mereka dikumpulkan sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan perbuatan yang telah dikerjakan di dunia. Secara umum mereka dikumpulkan khufatan, tanpa alas kaki, kemudian urotan, telanjang bulat, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak yang sangat dekat, yaitu 1 mil dari kepala, sehingga masing-masing manusia banjir keringat menggenangi tubuh manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, tenggelam sampai lututnya, tenggelam sampai pinggangnya, tenggelam sampai ke mulutnya. Semua tergantung dari amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Bumi diganti dengan bumi yang berbeda. Demikian pula langit. Bumi itu tanahnya putih, mengkilat atau cemerlang. Tidak ada maklam, tanda-tanda apapun.
Tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada pohon. Semua rata. Disitulah manusia dikumpulkan semuanya. Dan dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Pertama, mukmin. Yang kedua, kafir. Yang ketiga, munafik. Mukmin dan munafik. Keduanya adalah muslim. Tapi munafik lebih cenderung kepada kekafirannya. Ini 3 kelompok besar. Demikian pula mukmin nanti sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan dosa-dosa mereka masing-masing. Yang pertama orang mukmin. Orang-orang mukmin nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajah mereka itu bercahaya, bersinar. Sebagaimana dalam surah yakni Al-Qiyamah 75 pada ayat yang ke-22. Allah Jalla wa Ala berfirman, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Terus Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Jadi orang mukmin nanti akan melihat Allah ketika di padang mahsyar. Tentu kenikmatan itu bisa terpancar dari wajahnya. Karena semua bersumber dari hatinya. Dialah orang-orang yang man atallaha biqalbin salim. Yang mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Makanya wajahnya bersinar karena hatinya selamat. Hatinya bersih. Makanya dalam kehidupan dunia itu, raut wajah itu bisa menunjukkan isi hati. Nek wong iku merengut, iku berarti ini hati ini lapo? Atos. Merengut ya. Ya banyak. Kalau nek alise tepung berarti tandanya apa? Marah ya, misalnya. Ya itu karena sumbernya semua dari hati. Baik. Jadi manusia wajah-wajah mereka bercahaya. Di dalam beberapa hadis disebutkan. Dan juga dalam yakni beberapa riwayat tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Wajah-wajah orang mukmin itu berseri-seri. Mereka dapat melihat Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Muslim KBC 149 bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Iya. Nah, Dari Atha bin Yazid al-Laisi radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan kepadanya bahwa orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, dapatkah kami
melihat Rabb kami nanti di hari kiamat. Jawab Rasulullah SAW, apakah kamu mendapat kesulitan melihat bulan purnama di malam 14? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Tanyanya, apakah kamu merasa sulit melihat matahari di langit tak berawan? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Anda semua akan melihatnya nanti seperti itu. Di hari kiamat kelak, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Lalu dia berfirman, siapa yang menyembah selain aku, hendaklah dia mengikutinya. Maka siapa yang menyembah matahari, diikutinya matahari. Siapa yang menyembah bulan, diikutinya bulan. Dan siapa yang menyembah berbagai berhala, diikutinya pula berhala-berhala itu. Maka digiringlah antara yang disembah dan yang menyembah kemana? Ke neraka Jahannam. Itu untuk orang kafir. Maka dalam surah Az-Zumar 39, yaitu pada ayat yang ke-71, orang kafir itu langsung dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga yang tinggal nanti di padang mahsyar itu adalah orang-orang mukmin dan munafik. Kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ayat berapa? 71. Iya. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Qalu, mereka menjawab, bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Apa kata Allah? Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Iya, digiring semuanya antara yang disembah dan yang menyembah. Maka berhala-berhala yang mereka sembah dijungkir balikkan ke dalam Jahannam bersama para penyembah-penyembahnya. Kemudian kembali ke KBC. Maka tinggallah umat ini, yaitu orang-orang mukmin, yang di dalamnya termasuk pula orang-orang munafik. Ya, berarti di padang mahsyar dibagi berapa? 3. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin ini juga ada yang berdosa nanti. Tergantung dosanya apa. Tapi dia tidak sampai munafik. Karena munafik ini lebih dekat kepada kekafiran. Baik. Jadi yang pertama, wajah orang mukmin itu apa? Berseri-seri karena sebab melihat siapa? Melihat Allah. Yang kedua, mereka bercahaya karena bekas anggota wudhunya. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Disebutkan dalam surah Ad-Dahr, wajah mereka itu jernih. Ya. Dalam surah 76, buka surah 76 ayat yang ke-10 dan 11.
Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Iya. Diberikan oleh Allah apa tadi? Jernih. Walaqahum nadratan. Allah memberikan mereka kejernihan wajah. Wajahnya bersinar. Wasurura. Dan juga apa? Kegembiraan hati. Karena wajah itu refleksi dari apa tadi? Dari hati. Kemudian di dalam riwayat bahwa mereka ini akan diberikan oleh Allah cahaya. Rambutnya itu bercahaya. Kenapa? Karena mereka membiarkan karunia Allah kepada mereka, yaitu berupa syaibah, uban, di mana uban mereka bercahaya. Demikian pula orang-orang yang taat beribadah, mereka diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala cahaya, karena dia berjalan menuju rumah-rumah Allah di kegelapan malam. Baik, kita buka Abu Dawud 4202. Ya. Silakan. Dari Ibni Umar, dari Ibni Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah mencabuti uban kalian. La tantifus syaiba. Jangan mencabut uban-uban kalian. Kenapa? Karena tidaklah seorang muslim yang rambutnya beruban kecuali uban tersebut akan menjadikan cahayanya pada hari kiamat. Iya. Wahia nurun yaumal qiyamah. Karena uban-uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi Ustadz gatel. Ibu-ibu gatel betul. Enak ndi? Gatel hilang opo sengenge nang akhirat. Halo, kepingin sumunar, apa hilang gatele? Biarkan uban itu, jangan kau cabut. Kalau kau malu rambutmu putih, boleh diwarnai, asal jangan hitam. Terus sampai apa iso dadi ungu? Paling-paling pakai henna warnanya kuning atau coklat. Itu yang alami, jangan yang cat. Kalau yang cat malah nggak boleh, karena melapisi rambut itu sehingga tidak terkena air. Bagaimana dengan wudhu dan mandi jinabahnya? Bisa nggak sah nanti kalau pakai cat. Pakai bahan yang alami, yang masuk meresap ke pori-pori rambut. Dan tidak ada yang alami kecuali apa? Dua, henna dan katam. Katam bukan kartu Muhammadiyah, bukan. Nama satu tumbuhan di Arab sana, katam atau henna. Ya orang sini bilang pacar.
Kalau oleh-oleh haji itu yang bubuk warna hijau itu. Ya. Kalau di Indonesia pewarna alami ada, apa? Kunir. Coba rambut putihmu kunir, nah. Pikirannya lah sekoy. Ya. Jadi jangan warnai dengan warna hitam. Selain warna hitam boleh. Tapi kalau tidak, biarkan aja dia. Warnanya putih. Kenapa harus malu? Itu tandanya bahwa kita sudah dekat lubang kubur. Supaya kita ingat selalu. Ketika di depan cermin, rambutku putih, ya. Jenggotku putih, brengosku putih. Itu ujian dan itu merupakan peringatan buat kita. Dan jangan dicabut apapun alasannya. Dan jangan diwarnai dengan warna hitam. Bagaimanapun cara teknis mewarnainya. Kalau dulu disemir, nggak boleh warna hitam. Nah sekarang ada teknik mewarnai hitam dengan sampo. Hati-hati. Loh ini bukan cat kok, ini sampo. Sama aja, intinya warna hitam nggak boleh. Kalau selain hitam boleh. Tapi yang alami. Yang alami warnanya nggak banyak. Makanya saya tanya, oh no abu-abu. Jangan-jangan itu cat. Ya. Rambutnya abu-abu, awalnya disemir silver. Mari ngelunan perapatan. Ngomplungnya kan. Oh no lagi ini. Ini nang kampung gak ono, kali roleh duit. Iya. Lanjut. Dalam sebuah riwayat disebutkan. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kecuali Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kejelekannya. Iya. Yo, pore. Orang mukmin itu nanti di akhirat diberikan oleh Allah cahaya. Itu rambut putihnya itu cahaya. Dan secara umum Allah memberikan cahaya. Cahaya itu memancar di depan dan di sebelah kanan. Dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu alladhina amanu ma'ah nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Silakan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi memancar cahaya itu di depan dan di sebelah belakang mereka. Seraya mereka juga berdoa kepada Allah. Apa permintaannya? Sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Maka orang mukmin secara umum dia diberikan oleh Allah cahaya. Cahaya yang memancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Dengan wudunya, dengan sholatnya, bahkan perjalanan menuju sholat itu pun penyebab dia diberi cahaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Buraidah dalam Sahih Abu Dawud 561, Ya. silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan di malam yang gelap menuju ke masjid-masjid, yaitu mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Ila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaid, beri kabar gembira, yaitu kepada orang-orang yang berjalan kaki fi dhulam ilal masajid, berjalan di kegelapan malam pergi ke masjid. Untuk apa? Salat berjamaah. Apa kabar gembiranya? Binurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lihat tadi doa dalam surah At-Tahrim tadi. Mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Dengan cahaya itu sempurna, memancar dari seluruh anggota tubuh kita. Makanya di antara doa ketika kita menuju ke masjid, dari rumah ke masjid apa? Minta cahaya. Allahumma ja'alni nura. Minta dijadikan kita sebagai cahaya. Fi jasadi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min tahti nura, wa ayyamini nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura. Cahaya semua. Sebenarnya sempurna cahaya. Wa fi dami nura, wa fi izami nura. Darahnya bercahaya supaya tulangnya juga bercahaya. Dan jadikan kami sebagai cahaya. Maka berjalanlah menuju ke masjid. Masih peteng, justru itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat dengan apa? Cahaya. Enak saiki. Nah masjid peteng apa pada? Jinggelang koyok ngene. Ya. Mungkin bapak-bapak yang menangi hidup di mana? Di desa, ya. Masih ada desa yang ke masjidnya itu gelap. Ada. Nang di Bojonegoro. Bojonegoro. Iya, Bojonegoro. Bojonegoro sebelah ndi? Kalau ono PLN, lu ono PLN. Nang Galuk Pasang. Belum diberikan penerangan, Ustaz. Belum dikasih penerangan. Kalau seandainya ada di negeri kita hidup di kegelapan, belum masuk PLN di sana, berbanggalah
berarti peluang antum mendapatkan cahaya semakin besar. Karena Nabi memberikan kabar gembira bagi siapa tadi? Al-masya'in, pejalan kaki, fi dzulam, di kegelapan malam. Ini keutamaan bagi mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sementara berwudu aja, nanti bekas-bekas atau tempat-tempat yang diwudui akan menjadi apa? Ghurran muhajjalin, bagaikan warna tubuh yang berbeda di dalam kulitnya kuda. Seandainya kuda itu berwarna putih, maka bagian-bagian yang dikenai air wudhu itu akan tampak dengan warna yang berbeda. Kalau kudanya warna hitam, berarti yang bagian-bagian terkena wudhu itu akan tampak dengan warna yang berbeda. Ibaratnya seperti kuda itu yang memiliki warna berbeda. Di kakinya warna putih bagi kuda hitam, di kepalanya warna putih bagi kuda hitam. Sebaliknya demikian. Manusia juga begitu. Wajahnya bercahaya, rambutnya bercahaya, tangannya, kakinya bercahaya, dan bahkan disempurnakan sampai dia sendiri menjadi apa? Cahaya. Ngalang-alai malaikat. Padahal dia bukan makhluk cahaya. Makhluk cahaya hanya malaikat. Tapi dia bisa lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Karena taatnya dia kepada Allah. Baik. Kemudian orang-orang yang diberikan cahaya itu, mereka adalah orang-orang yang mencintai semata-mata karena Allah. Wajah-wajah mereka itu bersinar. Ini yang membuat para nabi iri. Mereka adalah para aulia, para wali. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi membuat nabi rasul iri kepada mereka. Karena wajah mereka itu terang, bercahaya. Buka Abu Dawud 3527. Ya. Silakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang bukan para nabi dan bukan pula orang yang mati syahid. Akan tetapi pada hari kiamat mereka diirikan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid lantaran apa? Lantaran posisi mereka di sisi Allah. Iya. Inna min ibadillahi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, la unasan, ada manusia biasa, mahum bi anbiya wala syuhada, mereka bukanlah para nabi, bahkan mereka bukan orang yang mati syahid. Karena kedua kelompok ini memang luar biasa, nabi dan para syuhada. Tapi ini bukan apa-apa orang ini. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang-orang ini diirikan oleh para nabi, diirikan oleh para syuhada yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Sebab apa? Bimakanihim, karena tempat kedudukan mereka minallahi ta'ala, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, para sahabat. Apa katanya? Para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, beritahu kami siapakah mereka. Tukhbirna man hum ya Rasul. Beritahu kami siapa mereka itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Iya. Mereka adalah qaumun tahabbu biruhillah. Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena Allah. Ala ghairi arham bainahum. Padahal tidak ada ikatan sanak saudara di antara mereka. Padahal tidak ada ikatan sanak saudara, tidak ada ikatan sanak kadang orang lain sama sekali, tapi dia cinta, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Dan juga bukan karena apa? Dan bukan karena harta benda yang mereka gunakan. Wala amwalin yata'atawnaha. Dan juga bukan karena harta yang mereka pergunakan. Kadang orang saling mencintai karena apa? Karena balas budi, karena merasa hutang budi. Hutang tutunang Pak Budi itu. Kenapa kok rono? Iya rek, wong iku apik. Apa? Sering ater-ater panah. Berarti itu belum kategori ini. Berarti kan masih ada urusan apa? Harta. Merasa gak enak. Mosok rek wong iku bolak-balik rene, mosok aku gak tahu rono. Mosok wong iku nek rene mesti nggawa oleh-oleh, mosok aku luntang lantung ngono tok rono. Gak nggawa apa-apa. Gak enak. Nah, gak enak pakai ini berarti belum kategori cinta karena Allah. Kan bowo. Iya rek bowo. Apa? Lah dhek biyen buake nang aku. Guyu. Ya. Umum itu. Jadi dia ngasih itu karena apa? Bowo. Karena dulu pernah dibowoi, makane bowo. Apa meneh zaman saiki? Bowo dicak. Nggih napa mboten? Itu berarti ikhlas napa mboten ngene? Ikhlas kok ditulis. Nek ikhlas bener iku ya gak usah ditulis. Nek ikhlas bener-bener iku amplope gak ana jenenge. Ustaz nek iya isine piro 2000. Oh, gelem kalau jenenge mulai titik. Jajal 200, jenenge gede gak? Jadi kita mendatangi saudara kita itu gak ada hubungan apa-apa. Dan tidak ada rasa hutang budi, hutang jasa dan sebagainya. Semata-mata karena Allah. Bagaimana keadaan mereka kelak di hari kiamat? Wallahi, demi Allah kata Rasulullah. Bentar. Bilang. Pira tadi? Inna wujuhahum lanurun. Sesungguhnya wajah mereka itu adalah cahaya. Bukan wajahnya bercahaya. Apa? Wajahnya cahaya. Beda enggak? Bercahaya dengan cahaya. Beda. Benar-benar dia itu cahaya wajahnya. Pira? 27. Fa innahum ala nurin. Dan dia berada di atas cahaya. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Demi Allah, wajah-wajah mereka adalah cahaya dan mereka berada di atas cahaya. Mereka tidak takut jika orang-orang takut dan tidak sedih jika orang-orang sedih. Perhatikan sifat-sifatnya. Innahum wallahi inna wujuhahum nurun. Sesungguhnya wajah mereka adalah cahaya. Dan wa innahum ala nurin. Bahkan wajah mereka itu di atas segala cahaya. La yakhafuna idza khafan nasu. Dia tidak takut ketika manusia pada takut. Ciri-cirinya
wala yahzanuna idza hazinan nasu, dan dia tidak sedih ketika manusia pada sedih. Angel enggak dadi wong ini? Wong padha wedi corona, kayak gak wedi. Wong sedih gak duwe-duwe, dhek gak sedih. Padahal nggak ada duit. Duwe akeh. Itu berarti kan sedih-sedihan. Ini atau gak sedih-sedihan, acting lah. Wong saiki duwe akeh sedih apa meneh gak duwe duwe. Iki lho kan dia duwe gak sedih. Orang kalau sudah disifati dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun, berarti orang itu apa? Para wali. Waliullah itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus 10 ayat 62, ciri-ciri waliullah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya. Wali niku ora ajrih lan ora sedih. Iku lak wong Lamongan niku. Sedih. Weteng Weh. mangan sego Goreh. ya. Tidak takut, tidak sedih, itu ciri wali. Dan bapak ibu berpeluang lo jadi wali. Bisa nggak kita jadi wali? Wali Songo. Benar ini, benar. Kewalian itu masih terbuka. Syaratnya cuma 2. Apa syaratnya? Pada ayat berikut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Loro tok syaratnya. Napa niku? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. No. Mek loro tok tapi pangkale. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Takwa ini apa takwa? Banyak definisi takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada lagi definisi takwa. Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu ayyuta Allah wa la yu'sa, kau taati Allah tidak kau durhakai, wa ayyudhkara wa la yunsa, kau ingat selalu Allah tidak kau lupakan, wa ayyukfara wa ayyushkara wa la yukfar, dan kau syukuri nikmatnya tidak kau kufuri. 3 unsur itu takwa, kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada kata kunci di situ. Walaupun syaratnya 2, iman dan takwa. Syaratnya apa? Kata kuncinya wakanu, selalu. Berarti menunjukkan apa? Istiqomah. Takwa sehari bisa nggak? Halo? 2 hari bisa nggak? 360 hari, setahun bisa nggak? Temen kalau beli hari tak sampai. Ramadan isok full ya kan? Mari Ramadan beli, gak beli hari tok beleot. Ya kan? Asale sapa masjid itikaf mari ngono sapa keng. Ya kan ngelencer mari ngono. Mari ini oyong ngelencer. Tempat wisata, ada maksiat nggak di situ? Padahal harus diumbar resik. Mari Ramadan, dikotori mana?
Ya iku jenenge mblek. Terserah Bu beliau. Itu. Istiqomahnya itu yang berat. Takwa sehari bisa, sepekan bisa, setahun. Tantangan buat kita. Tapi kalau kita bisa mampu melakukan itu, antum bisa jadi waliullah. Peluang menjadi wali. Tapi kalau menjadi nabi nggak ada peluang. Menjadi rasul nggak ada peluang. Menjadi waliullah ada peluang. Itu saja itu. Imannya benar, akidahnya benar. Kemudian bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini kalau sudah terbukti, Nabi iri dengan orang-orang ini. Rasul iri, syuhada iri, karena wajah mereka adalah cahaya. Dan mereka itu mencintai manusia tulus. Tidak ada apa? Tendensi. Aku seneng mbek wong iku rek apa? Wong iku lho duweke akeh. Beke kecil pratat. Aku tak dolen rono rek apa? Beke oleh kecepatan proyek. Soalnya bapaknya pejabat atau pejabat, misalnya begitu. Berarti tujuannya bukan karena Allah. Kalau kita datang silaturahmi, silatul ukhuwah, orang yang betul-betul tahabbu biruhillah, cinta karena Allah. Sementara apa? Tidak ada tendensi apapun dalam membangun kecintaan itu. Ini masuk tadi. Ya, monggo adzan riyin. Mangke dilanjutno ngantos tit malih baru kita sholat berjamaah.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara orang-orang beriman yang telah dibangkitkan di padang mahsyar, mereka adalah yang ketiga ya, yaitu orang-orang yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan bertalbiyah. Mereka adalah yang mati, meninggal ketika haji atau umrah, ketika sedang pakai ihram. Bangkit nanti dalam kondisi bertalbiyah. Yang keempat, orang-orang mukmin di padang mahsyar ada yang dibangkitkan oleh Allah dengan leher panjang. Siapa mereka? Muazzin. Hah? Muazzin. Para muadzin. Orang-orang yang mengumandangkan adzan. Itu di akhirat leher panjang. Bahkan siapa yang istiqomah menjadi seorang muadzin selama 12 tahun, dia dijamin mendapatkan surga. Ya, 12 tahun. Baik, buka Ibnu Majah. Kau boleh berai. Iya, nggak boleh absen dong. Ibnu Majah 599. Karena dia jaga gawang kan. Jangan sampai telat. Masa subuh jam 6 rek? Ada nopo ini? Jangankan absen, terlambat aja jangan. Saya tanya, seperti Bilal bin Rabah, pantas nggak mendapatkan itu? Iya, karena istiqomah, nggak absen. Silakan. 599. 599 dan 600. Misi ada. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Iya. Kalau di dunia ada orang leher panjang, aib atau tidak? Aib. Kalau di akhirat ada orang yang lehernya panjang, berarti siapa dia? Mulia atau tidak? Mulia dia. Sebaliknya, kalau ada orang di dunia memikul kuda, kuda dipikul, hebat nggak? Hebat. Bisa duitnya banyak dia. Bikin pertontonan atau bikin sirkus, kuda diangkat. Penasaran, karena belum ada orang yang mampu mengangkat kuda, kecuali kuda lumping, ya kan? Ini kuda bener. Tapi sebaliknya, kalau di akhirat ada orang mikul kuda, dan itu akan terjadi, hebat apa tidak? Aib. Kenapa? Karena apa yang dipikul di akhirat itu berarti yang dikorupsi. Makanya di akhirat nanti ada orang yang mengikul unta, memikul kuda, memikul kambing, karena dia korupsi. Unta dipikul, sapi dipikul. Yang dipikul itulah yang dikorupsi. Kan kok nang kono ya ono mikul betoneser ya kan. Aspal ya. Ka iku ndak ono dalile nek iku. Dalile ya iku hewan-hewan iku. Ya, itu kata Nabi SAW. Man adzan, ya. Dalam hadis berikutnya, setelah Nabi mengatakan, al-mu'adzinuna
atwalun nasi a'naqan. Para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kemudian nomor 600 ya. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Iya. Man adzana fintai asyarata sana. Barang siapa yang azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga. Ya apa? Kadek Ibrahim loh Ibu. 11 tahun meninggal. Yaitu karunia dari Allah. Semua sudah didesain. Bisa jadi usianya 14. Arep 12 tahun, kurang seminggu. Bukan mati. Apa? Anaknya kemanten, boleh nang desa. Kak situ adzan. Jadi atau enggak? Hah? Ya gak jadi. Jadi Ustaz. Soalnya dia di sana juga adzan. Di sana adzan apa? Nang desa. Terus ngadani apa? Istiqomah adzan. Iya 5 waktu. Ya mudah-mudahan kalau seandainya tidak 5 waktu, tetap dinilai oleh Allah minimal pahalanya. Bagaimana pahalanya? Silakan. Iya. Wa kutiba lahu bita'dini fi kulli yaumin sittuna hasanah. Minimal ini. Kalau nggak dapat surga, apa itu? Serta ditulis baginya setiap hari 60 kebaikan. 60 kebaikan setiap hari. Ya. Terus 60 kebaikan dengan azannya itu. Dan pada setiap iqamah 30 kebaikan. walikulli iqamatin salasuna hasanah. Dan untuk iqamah 30 kebaikan. Separuh. Nek adane ping 5 berarti piro? Swidak kali piro? Kali 5 300. Ya kan? Lah nek sipnya adanya cuman adzan apa? Subuh ambek maghrib berarti loro tok. Kan swidak ping loro 120 kebaikan. Tapi lumayan timbangannya meso-meso. Ya adzan sing penting. Karena tahu seperti ini, akhirnya ya opo rek ojo mau ijeni dhewe. Ayo disifai. Dikaroni ta wong telu. Tapi komitmen ya wong telu tapi kudu selama 12 tahun. Ya apa wong telu sepakat 12 tahun. Ya wis gantian pokoknya. Ya silakan. Hah? Ya muka-muka enggak lah, Allah maha sayang lah sama kita. Masuk surga gantian rek. Iya. Inilah orang-orang yang diberikan keutamaan di akhirat nanti. Semakin jauh jangkauan adzannya, semakin panjang Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk adzan itu sekeras mungkin. Sekencang mungkin. Alhamdulillah sekarang dibantu alat. Makanya apa? Corongnya sing paling supaya banter corongnya sing paling apa? Sing paling dukur, ya kan? Cek tekon dindi. Tapi masalahnya nang kene kadang-kadang sak kampung masjidnya kadang depan apa? Corong. Depan corong nah ini. Ya. Baik, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikut nanti kita akan lanjutkan yaitu orang-orang yang diberi keutamaan
bangkit di padang mahsyar dengan luka-luka yang darahnya mengucur berbau kesturi. Mereka adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini dia akan bangkit dalam keadaan seperti dia mati. Makanya ketika dikubur tidak perlu diapakan? Tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dikafani. Apa adanya. Dengan tangan patah, dengan leher terpenggal, dengan kaki hancur, kena mortir, kena ranjau. Pakaiannya biarkan pakaian itu. Bahkan tidak perlu disolati, langsung diapain? Dikubur. Itu orang yang perang, membela agama di medan-medan perang. Langsung dikubur. Dan darah-darah mereka mengucur berbau kesturi. Abu Dawud 2541. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang di jalan Allah selama orang memeras susu unta, maka ia berhak masuk surga. Man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah, selama orang memerah susu. Susu apa di situ? Unta. Saya tanya, merah susu unta itu pirang jam? Gak erung sampean gak duwe unta. Nang Indonesia jarang kira-kira lebih nggak dari 5 jam? Nggak sampai. Taruhlah saya katakan berjihad di jalan Allah di medan perang cuma 5 jam tok. Maka kata Nabi, wajabat lahu al-jannah. Maka baginya wajib surga. Berikut yang kedua, barang siapa memohon kepada Allah untuk berperang secara tulus dari jiwanya, kemudian ia meninggal atau dibunuh, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Iya. Man sa'alallaha, siapa yang minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-qatla fi nafsihi sadiqan, yaitu mati syahid dengan permintaan yang jujur, tulus, betul-betul ikhlas mintanya. Summa mata, kemudian dia mati, au kutila, atau dibunuh. Mati bisa jadi di tempat tidur, dibunuh bisa jadi bukan karena perang. Fa inna lahu ajra syahid, maka sungguh baginya mendapatkan pahala syahid, sekalipun matinya di tempat apa? Tidur. Asal dia betul-betul ikhlas minta kepada Allah, mati syahid, dikasih pahala syahid. Kira-kira wani nggak ndonga kaya ngono? Waduh rek, aku njaluk mati syahid, engko dikai temen digoro wong aku. Berarti durung kalau betul-betul ikhlas, ya, jujur ucapannya, dalam doanya juga jujur, dikasih pahala mati syahid. Walaupun matinya di atas tempat tidur. Kalau seandainya digorok, yaitu perjalanan hidupnya memang Allah menetapkan untuk itu. Tapi ingat, orang yang mati syahid itu dalam riwayat nggak sakit. Kayak dicokot apa? Semut. Tahu dicokot semut? Gak dicokot malah dirubung sampean. Nggak sakit. Orang mati syahid itu. Jadi itu memang karunia dari Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, barang siapa terluka dalam perang menuju jalan Allah atau terluka dengan mengeluarkan darah, maka pada hari kiamat luka itu datang sederas darah yang mengalir sewaktu terluka. Iya. Man juriha jurhan fi sabilillah, siapa yang terluka di jalan Allah tabaraka wa taala
au nukiba nakbatan, atau mungkin dia mengeluarkan darah karena sebab luka-luka tersebut. Fa innaha taji'u yaumal qiyamati, dia akan datang kelak di hari kiamat, ka'aghzari ma kanat launuha launuz za'faran, maka lukanya itu akan mengucurkan darah segar, di mana warnanya seperti warna apa? Minyak za'faron. Wis tahu kenal minyak za'faron? Ya. Brosengan minggu ya. Warihu harihul misk. Apa katanya? Dan wanginya seperti minyak misik. Iya, warnanya za'faron, wanginya seperti wangi minyak misik. Yang keempat, Barang siapa keluar untuk berperang di jalan Allah, maka baginya cap suhada. iya, man kharaja bihi khurajun fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berperang membela agama Allah, berjihad fi sabilillah, fa inna alaihi taba'asy syuhada, maka dia dikasih stempel cap sebagai suhada. Masih gak mati, hanya keluar betul-betul di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nang di contohi, halo, yang jelas perang yang sekarang ada ini ya perang melawan Yahudi. Di mana? Ya di Palestina, di Gaza. Tapi betul-betul sampai niat berangkat ke sana mau jihad, embo nang rono la opo. Sing jelas sampean gak ahlinya kelas senjata. Ya paling ngresiki senapan lah, nyogrok-nyogrok sing buntu. Ya, hitung-hitung jihad ya. Nek sampean gawe gak kira tete ya. Iso kok nembak kena koncone ya wis ngresiki lah sing bungsu-bungsu iku. Ya paling enggak bagian medis atau bagian logistik, chef, pinter masak no itu para mujahid. Tapi pertanyaannya, berani nggak ke sana? Itu pertanyaannya. Ini. Memang itu pilihan. Bagi kita itu termasuk fardu kifayah. Tapi kalau musuh yang datang ke sini, datang ke Bayurip, itu bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Wis kaate izin-izinan. Sudah tidak perlu izin hukumah, tidak perlu izin orang tua. Tapi kalau mau ke sana Palestina harus minta izin siapa? Orang tua dulu dan atas rekomendasi hukumah pemerintah. Nggak boleh bludas-bludus dewe. Izin pemerintah dan izin dari siapa? Orang tua. Aku harap nang Gaza. Merangi Yahudi. Pengkene ae. Berangkat atau tidak? Orang tuanya melarang. Orang datang kepada Nabi baiat dan mau berjihad. Ditanya, "Ahiyyu walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Bal kilahuma. Bahkan keduanya hidup, wahai Rasul. Irji, pulang kau. Fa fihima fajahid. Berbakti kepada keduanya adalah jihad. Mulia. Padahal jihad lu kudu izin sapa? Wong tuwa. Sampeyan enggak nyambut gawe golek duit, budal kai izin. Ana enggak? Minta izin orang tua. Mak, aku arep budal nang ndi nyambut gawe? Nang ndi? Kalimantan. Nyambut gawe apa? Nang sawit. Aja nang kono akeh ulo, gak usah. Misalnya, budal apa enggak? Tuh, budal. Oh. Berarti ku jenenge aneh arek ndak? Ya. Ojo-ojo gak nyambut gawe rono, iku ono karep liyane iku.
Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah ini masih berlanjut ya. Masih banyak ini pembahasan tentang bagaimana model-model orang di padang mahsyar itu ya. Kita tutup kafarat majelis sementara, jangan bertanya dulu, nanti dituntaskan baru nanti bertanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى